Ya, selamat bertemu kembali dalam episode Air Sumur, Kisah Petualangan Kata, bagian 3, 101 sampai 150. Aku sebagai nama boleh hilang dalam bunyi. Aku sebagai syair naik tinggi sejauh pandang. Api padam tanpa asap dilihat. Katanya hanya ilalang dibakar. Nafas dan resah disimpan pada pekat sebulan. Angin memutar naik, bunyi tanpa jeda. Andai kamu tahu, merekam sunyi dalam bening, melupakan syair pada batas tulisan. Bukan menjadi cermin dari bumi, hanya kumpulan panas yang diperangkap asap. Ini bukan kisah oksigen yang berkurang, hanya kisah oksigen dibiarkan diikat. Tempat rendah ini melakukan kebijakan tempat tinggi. Aku mendaki tepat di tengah. Dari sini aku melihat awan itu membentang, dilapisi kabut asap. Sejauh satelit berada, di sana langit biru mengintai bumi. Seseorang tertinggal di belakang. Tidak, ia adalah batas cepat yang mendahului periode berikutnya. Ia dihentikan agar kelompok periodenya bersatu. Lihat, ia bukan lagi terbelakang dalam periode awal. Rambu jalan dan lubang jalan bukan hambatan. Di belakang segera mencapai cepatnya. Berulang kali percepatan gagal karena nilai kehidupan manusia. Kemudian ia masih dihitung dalam ukuran periode awal. Retakan dimulai ketika penyatuan dilaksanakan. Karena hujan tak selalu menimpa atap. Atap adalah hal terakhir yang tidak pernah dilihat melekat. Angin mengarahkan air langit pada celah. Kita tidak rapat dan lekat pada barisan utuh. Kita adalah rumusan dari proses kehancuran. Ruang bebas akan kembali hadir bersama hujan. Semoga kisahnya bukan tentang kokoh bersatu. Menjadi pemberani aku pada pengetahuan atas riak kecil. Hadir sebagai ancaman bengis hanya bagi pesisir.
Kisahnya berhenti di cekungan 30 mdpl. Aku sejauh 120 km darinya, berhemat laku di kaki sebuah bukit. Kisah kami bukan tentang ria kecil di sana. Aku bertanya pada Dehem di tengah gelombang batu. Berapa banyak ludah dikeluarkan sepanjang satu lampu merah? Adakah sebanyak keringat yang dikeluarkan pena penyair? Aku beruntung suka berhitung cepat. Terkadang hasilnya memang tepat. Lebih sering ditertawakan sebab saringan tak terlihat itu menyekat banyak angka. Aku beruntung mengalami tiap pengulangan dan boleh melemparkan setitik tinta pada tiap kesepakatan. Seberuntung semut berbaris di tembok, ia tetap mengulangi dan berjalan di jalan di mana kematian 1000 saudaranya kerap terjadi. Setidaknya ia sudah memiliki sikap selintas mirip denganku. Pasti ada pilihan di antara gelombang kepalsuan, memilih untuk menjalani kepalsuan bersama, atau bertindak palsu atas lawan di depan, menghilangkan jejak tatanan dalam basah semburan. Klub kegilaan akan dibentuk selaras dengan ketagihannya, karena di depan hanya kisah rancu bagi orang di belakang. Sejak kapan kita menjadi pecandu biru? Mungkin sejak dia merobek lembaran biru sambil bersorak bahagia. Sejak merah dan putih menjulang tinggi, kita melihat putih dan hitam sebagai duka cita dan sukacita. Melihat remang tanah subur di malam, penuh bulan dengan gelisah, di mana bayangan hitam menyeramkan menjaga batas desa. Biru bersuara pada kemasan, ia menyapa dalam diam sebelum hening. Langkah terhenti, kemudian kenyang, dan kembali lapar. Kita mesti seberangi lautan agar cantiknya biru dilihat. Awan yang begitu putih bersih tanpa lapisan asap kelabu. Tempat tinggi itu 4 jam dari pesisir Samudra Hindia, walau sudah berkurang selimut agar lelap menikmati malam. Angin baik itu laju bergerak dari barat. Ia menghalau asap ilalang dari selatan. Lambat detak jantung dengan napas pendek terbatuk. Aku di timur tegak memandang geram langit abu kelabu.